Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Bella Permatasari dari kelas 5A dengan NIM 20181862002B0019. Nah, video ini merupakan tugas UAS saya. Di dalam video ini kita akan membahas mengenai prinsip operan conditioning dalam membentuk perilaku adaptif anak berkebutuhan khusus. Subbab A yaitu konsep operan conditioning. Jadi operan conditioning ini merupakan metode pembelajaran yang menghubungkan perilaku dan konsekuensi atau reward dan punishment. Teori ini sendiri dikembangkan oleh B.F. Skinner yang biasanya disebut juga dengan teori Skinner atau juga biasa disebut dengan instrumental conditioning. Banyak di kehidupan di sehari-hari, anak akan terbiasa dengan perilaku baik dan adaptif. Itulah harapan dibentuknya operan conditioning ini. Jadi anak itu akan terbiasa untuk melakukan hal-hal baik dalam kehidupannya. Nah, subbab yang kedua yaitu pengertian dari operan conditioning. Nah, dalam teori ini itu menggunakan reward dan punishment. Reward sendiri kan berarti hadiah, sedangkan punishment sendiri berarti konsekuensi. Nah, teori ini sendiri sudah pernah diuji coba terhadap tikus. Jadi tikus tersebut ditaruh di dalam kandang. Nah, di dalam kandang itu terdapat dua lampu, yaitu lampu yang berwarna hijau dan lampu yang berwarna merah. Nah, di dekat lampu-lampu ini terdapat sebuah tuas, di mana ketika lampu berwarna hijau dan tuas itu ditekan oleh si tikus, maka akan keluar makanan. Sedangkan ketika lampu berwarna merah dan tuasnya ditekan oleh tikus, maka akan keluar setruman ringan. Nah, lama-kelamaan tikus ini akan terbiasa untuk mendapatkan makanan, mereka harus menunggu lampu berwarna hijau lalu menekan tuas. Nah, diharapkan sendiri anak-anak itu juga bisa terbiasa dengan perilaku baik melalui prinsip operan conditioning ini. Subbab yang ketiga yaitu jenis-jenis perilaku menurut Skinner. Itu ada dua. Yang pertama, perilaku responden atau responden behavior. Hal tersebut merupakan perilaku yang muncul secara refleks atau otomatis dari tubuh kita. Misalkan saja ketika kita akan jatuh, kita pasti akan refleks teriak, atau tidak ketika tangan kita terpotong atau terkena pisau, kita pasti juga akan refleks berteriak. Nah, ini tuh disebut perilaku responden atau responden behavior. Nah, yang kedua yaitu perilaku operan atau operan behavior. Adalah perilaku yang kita pelajari dan akan keluar baik disengaja maupun tidak. Jadi kita kan bisa nih melatih diri sendiri untuk berperilaku baik. Seperti mengerjakan sholat, kita kan bisa melatih diri sendiri untuk hari ini aku mau sholat 5 waktu dengan tepat waktu dan aku jalanin semua. Itu kan kita melatih diri sendiri. Jika kita melatih diri sendiri, nanti dulu sholat, misalkan sudah waktunya sholat duhur, nanti dulu. Ternyata sudah masuk waktu asar. Nah, jadi kita bisa melatih diri sendiri, ini disebut perilaku operan atau operan behavior. Bab yang keempat yaitu komponen pada operan conditioning. Nah, ini yang pertama ada reinforcement. Segala hal yang menguatkan suatu perilaku dapat berupa positif maupun negatif. Yang pertama, reinforcement positif adalah hal yang dapat menguatkan dan menghasilkan perilaku positif. Contohnya saja itu ketika kita rajin bekerja, datangnya tepat waktu, bekerjanya paling rajin, mengerjakan tugasnya juga semangat, tepat waktu dan benar, kan bisa saja kita diangkat ke jabatan yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu reinforcement negatif, yaitu suatu hal yang dilakukan untuk menghentikan perilaku negatif yang dihadapi. Nah, contohnya saja ketika
seorang ibu memiliki balita atau misalkan anak berusia 5 tahun atau berapa. Nah, ibu tersebut sendirian di rumah. Sedangkan ada pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Anaknya rewel, minta ditemenin main atau minta makanan atau minta ibunya nggak boleh ngapa-ngapain. Nah, si ibu tersebut karena memiliki kewajiban lain untuk membersihkan rumah dan yang lain-lain, ibu tersebut memberikan ponsel genggam, ponsel pintar agar anaknya tenang. Nah, hal ini kan sebenarnya maksudnya baik agar anaknya tenang. Nah, hal inilah yang disebut reinforcement negatif, yaitu ketika hal yang dilakukan itu lama-kelamaan bisa memberikan efek negatif. Nah, misalkan anaknya waktu rewel dikasih ponsel, lama-kelamaan anaknya sengaja nih, aku rewel aja biar dikasih ponsel. Kita kan nggak tahu sebagai orang tua seperti itu. Juga ketika anak misalkan menangis ketika keinginannya tidak diturutin. Nah, karena terbiasa dituruti, maka anak tersebut akan sering menangis untuk meminta sesuatu yang dia inginkan. Nah, itu adalah reinforcement negatif. Nah, yang selanjutnya adalah punishment. Nah, kebalikan dari reinforcement, punishment ini adalah segala sesuatu yang dapat mengurangi suatu perilaku. Nah, yang pertama ada punishment positif, yaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk mengurangi perilaku dengan melemahkan respon. Contohnya saja ketika anak melakukan kesalahan, kita bisa memberikan punishment dengan mencuci piring atau dihukum membersihkan rumah. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya tentu saja ada punishment negatif. Nah, punishment negatif sendiri adalah menghilangkan segala sesuatu yang memicu perilaku negatif dalam diri anak. Contohnya saja, menyita ponsel atau mainan ketika anak tersebut tidak mau berhenti memainkan ponsel atau mainan tersebut. Jadi, waktunya makan masih main, waktunya belajar main. Jadi, waktunya hanya dihabiskan untuk main. Nah, seperti itu. Jadi, orang tua bisa menyita ponsel anak atau mainan anak tersebut. Subbab yang kelima yaitu aplikasi operan conditioning dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu contohnya adalah memberikan hadiah atau mainan kepada anak karena berhasil juara 1. Nah, hal tersebut kan akan menstimulus anak untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia akan berusaha keras dengan berusaha mendapatkan nilai yang terbaik. Jadi dia tuh merasa usahanya dihargai. Nah, yang selanjutnya, yang kedua yaitu ketika anak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan selesai terlebih dahulu lalu jawabannya benar, dibolehkan pulang terlebih dahulu atau istirahat terlebih dahulu. Nah, yang ketiga yaitu memberikan anak hukuman menghapus papan tulis karena tidak bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran dan berisik anaknya. Jadi anak tersebut tidak mau agar anak tersebut tidak akan mengulangi perilaku tersebut karena dia tahu ada hukuman yang menanti ketika dia melakukan hal tersebut. Ketika hal tersebut tidak berhasil juga, kita bisa saja memberikan pendekatan yang positif. Contohnya, kamu jangan berisik dong di kelas, yang fokus. Nanti kalau nilainya bagus, akan ibu beri hadiah. Nah, misalkan seperti itu. Itu kan pendekatannya lebih positif. Berikut adalah materi selanjutnya, yaitu konsep dasar modifikasi behavior terhadap anak berkebutuhan khusus. Subbab yang pertama yaitu pengertian modifikasi behavior. Modifikasi behavior sendiri merupakan suatu pandangan ilmiah terhadap tingkah laku manusia. Konsep dasarnya adalah bahwa tingkah laku itu tertib. Modifikasi behavior sendiri memandang manusia itu pasti memiliki kecenderungan tingkah laku positif dan negatif. Tingkah laku manusia sendiri pada dasarnya itu dibentuk oleh lingkungan sekitarnya, baik lingkungan sosial ataupun lingkungan tempat tinggalnya.
Meskipun begitu, paham behavior memasukkan pembuatan keputusan sebagai salah satu tingkah laku. Jadi ketika kita akan, misalkan kita akan belok ke kanan atau belok ke kiri nih, kita bingung. Nah, kita mengambil keputusan untuk lewat kanan sajalah karena lebih dekat. Nah, itu merupakan dalam behavior ini disebut tingkah laku. Ada beberapa pendapat ahli yang berpendapat mengenai modifikasi behavior. Nah, yang pertama yaitu menurut Powers and Osborne tahun 1976. Mereka beranggapan bahwa modifikasi perilaku adalah penggunaan secara sistematis teknik conditioning pada manusia untuk menghasilkan frekuensi perubahan sosial tertentu atau tindakan mengontrol lingkungan tersebut. Nah, yang kedua yaitu menurut Eysenck dan Sotralina Sukaji tahun 1983. Mereka berpendapat bahwa modifikasi perilaku adalah usaha mengubah perilaku dan emosi manusia dengan cara yang menguntungkan berdasarkan hukum-hukum teori modern proses belajar. Yang ketiga yaitu menurut Wolff tahun 1973. Nah, menurut Wolff sendiri, modifikasi perilaku merupakan penerapan prinsip-prinsip belajar yang telah teruji secara eksperimental untuk mengubah perilaku yang tidak adaptif. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak adaptif dilemahkan dan dihilangkan. Perilaku adaptif ditimbulkan dan dikukuhkan. Dari ketiga teori pendapat ahli tersebut, mereka lebih menekankan pada penerapan teori dan hukum belajar pada modifikasi perilaku. Nah, dari ketiganya, mengubah perilaku baru disebut modifikasi perilaku bila teknik conditioning diterapkan secara ketat, di mana teknik tersebut meliputi 3. Yang pertama yaitu tanggapan atau respon, yang kedua konsekuensi atau akibat, dan yang ketiga yaitu stimulus atau perangsang. Didefinisikan secara objektif dan dicatat secara runtut. Nah, subbab yang kedua yaitu sejarah modifikasi behavior. Secara umum mendasarkan kegiatannya pada pemikiran psikologi behaviorisme yang banyak dipengaruhi oleh teori stimulus Pavlov dan yang kemudian dikembangkan oleh B.F. Skinner. Atas dasar hasil eksperimen tikus tadi, ia memperkenalkan konsep dan prinsip operant conditioning yang merupakan hasil baru yang sebelumnya hanya dikenal responden conditioning dari Pavlov. Kemudian pada tahun 1953, B.F. Skinner juga menerbitkan buku yang berjudul Science and Human Behavior. Dalam buku tersebut menjelaskan mengenai prinsip dasar behaviorisme dalam lingkungan kehidupan manusia sehari-hari. Perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungannya dan atau akibat dari perilaku itu sendiri atau disebut konsekuensi. Hubungan antara perilaku manusia dengan lingkungan dan konsekuensinya inilah yang mendapat sorotan utama psikologi behaviorisme. Psikologi behaviorisme memandang bahwa perilaku atau behavior manusia dapat diubah atau dimodifikasi dengan memberikan stimulus dalam lingkungannya. Prinsip inilah yang kemudian menjadi dasar kerja modifikasi perilaku. Lingkungan atau environment yang dimaksud adalah segala sesuatu yang ada di sekitar seseorang yang mempengaruhi perilakunya. Objek seperti manusia, benda, dan kejadian yang membuat perilaku seseorang terpengaruh disebut stimulus atau rangsangan. Yang pertama ada karakteristik perilaku. Secara umum behavior itu didefinisikan sebagai sesuatu yang dilakukan atau dikatakan oleh seseorang.
Ada beberapa karakteristik perilaku. Yang pertama, sesuatu yang dilakukan atau dikatakan seseorang, seperti pendapat atau penjelasan dari karakteristik perilaku. Yang kedua, yaitu perilaku dapat diamati dan digambarkan. Yang ketiga, perilaku mempunyai dampak atau perubahan terhadap lingkungan. Yang keempat, perilaku mengikuti hukum atau lawful prinsip belajar. Bisa dan tidaknya perilaku seseorang itu diamati oleh orang lain. Kan kita tidak mungkin nih mengamati perilaku kita sendiri. Pasti orang lain kan yang bisa menilai perilaku kita. Nah, perilaku itu dibedakan menjadi dua. Yang teramati secara langsung disebut perilaku overt. Contohnya berjalan, berbicara, melempar bola, menendang bola, makan. Nah, dan perilaku yang tidak dapat diamati secara langsung oleh orang lain disebut perilaku covert. Contohnya saja, ketika akan menyeberangi jalan, pasti di dalam benak kita itu akan mengatakan, lihat kanan kiri dulu, pastikan tidak ada kendaraan yang lewat, baru kita bisa menyeberangi jalan dengan aman. Nah, seperti itu. Berpikir atau thinking dan merasa cemas atau feeling merupakan salah satu bentuk perilaku dari covert. Yang kedua, ada analisis fungsi. Jadi proses awal dari memodifikasi tingkah laku itu adalah analisis fungsi. Dalam hal ini, informasi yang dikumpulkan itu relevan dengan permasalahan yang akan ditangani. Ada 3 hal yang harus dianalisis fungsi, yaitu yang pertama ada antecedent. Adalah segala hal yang menyebabkan atau mencetuskan perilaku yang dipermasalahkan. Hal ini berkaitan dengan situasi tertentu. Bila sedang sendirian, saat bersama teman, atau saat-saat tertentu. Yang kedua yaitu behavior. Adalah segala hal perilaku yang dipermasalahkan. Behavior ini biasanya dilihat dari frekuensinya, intensitas, dan lamanya. Yang ketiga ada konsekuensi. Adalah akibat-akibat yang diperoleh dari perilaku yang terjadi. Yang subbab yang ketiga yaitu keunggulan dan kelemahan dari modifikasi behavior. Yang pertama kita akan bahas keunggulannya terlebih dahulu. Keunggulan yang pertama, langkah-langkah dalam melakukan modifikasi perilaku ini direncanakan terlebih dahulu sehingga nanti akan bisa memberikan hasil yang lebih matang. Yang kedua yaitu perincian pelaksanaan dapat diubah selama perlakuan atau terapi berlangsung. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan anak. Yang ketiga yaitu teknik-teknik yang dipakai dalam modifikasi perilaku dapat diterangkan dan diatur secara rasional. Dengan demikian, hasil dari perlakuan dapat diramalkan dan dievaluasi secara objektif. Yang keempat juga waktunya lebih singkat ya. Nah, setelah membahas dari kelebihannya, sekarang kita akan membahas dari kelemahannya. Yang pertama, percobaan awal yang dilakukan dalam modifikasi perilaku menggunakan media binatang. Padahal binatang kan tidak sama dengan manusia, tingkah lakunya sendiri juga pasti berbeda. Binatang dengan manusia, akalnya lebih ada manusia. Nah, itu pro kontranya. Nah, yang kedua, tidak semua perilaku manusia itu dapat diamati. Kan kita tidak mungkin nih mengamati seseorang selama 24 jam nonstop. Gak bisa kan? Juga kita pasti, misalkan kita mau ke kamar mandi, gimana kita mau mengamati, ya kan? Yang ketiga yaitu perilaku manusia sendiri itu sangat kompleks. Sehingga dalam menganalisis perilaku manusia itu tidak bisa sembarangan. Diperlukan pelatihan dan kecermatan tingkat tinggi dari terapis. Yang keempat, tidak semua teknik dalam modifikasi perilaku dapat diterapkan kepada setiap perilaku yang akan diubah. Sehingga masing-masing teknik itu memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri.
Sebab yang keempat yaitu modifikasi behavior. Pendekatan behavior dalam modifikasi perilaku merupakan salah satu teknik dalam mengubah perilaku. Teknik ini sangat populer di kalangan pendidik maupun psikolog karena mudah dilakukan, dengan syarat para penata laksana modifikasi perilaku harus merencanakannya dalam bentuk program yang tepat. Keberhasilannya mudah diamati dan mudah diterapkan dalam perilaku lain. Pendekatan modifikasi behavior secara mendasar mempunyai dua tujuan. Nah, tujuan yang pertama yaitu untuk mendukung dan mempromosikan perilaku anak yang adaptif. Apa sih perilaku adaptif? Perilaku adaptif sendiri adalah perilaku yang diterima oleh lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat dan perkembangan anak itu sendiri. Tujuan yang kedua yaitu menekan atau meniadakan munculnya perilaku yang tidak adaptif. Jadi kebalikannya dari perilaku adaptif tadi adalah perilaku yang cenderung tidak diterima oleh lingkungan sekitarnya. Yang kelima yaitu program modifikasi behavior. Soalnya akan saya tempel di sini. Saya akan berikan waktu untuk membaca. Sekarang kita akan membahas contoh dari kasus yang sebelumnya ya. Yang pertama, kita akan membahas tujuannya. Tujuannya yaitu untuk mengubah perilaku anak tersebut yang suka memukul temannya. Nah, manfaatnya adalah yang pertama adalah memperbaiki perilaku siswa sehingga dapat dianggap wajar oleh lingkungan sekitarnya. Yang kedua, siswa dapat diterima oleh lingkungannya. Yang ketiga, lingkungan menjadi aman. Nah, setelah manfaat, sekarang kita akan menjelaskan mengenai teknik yang digunakan dalam pengelolaan diri. Yang pertama yaitu konsep pengelolaan diri. Konsep pengolahan diri sendiri merupakan prosedur di mana seseorang mengarahkan atau mengatur perilakunya sendiri ya. Subjek terlibat langsung dalam minimal ada beberapa kegiatan seperti menentukan perilaku sasaran. Nah, atau memilih prosedur yang akan diterapkan. Bisa juga melaksanakan prosedur tersebut. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip pengolahan diri. Perilaku subjek X tadi yang ada dalam kasus tadi, perilaku subjek X tadi yang akan memprakarsai pengolahan diri harus memenuhi 5 hal. Yang pertama yaitu sasaran perilaku harus dinyatakan dengan jelas. Yang kedua, perilaku alternatif sebagai treatment perlu diidentifikasikan kemungkinan keterlaksanaan dalam jangkauan si subjek. Yang ketiga, perilaku harus ditawarkan kepada si subjek. Diutamakan adalah perilaku yang diusulkan oleh si subjek. Yang keempat,
Tujuan treatment sendiri harus diawasi dengan jelas dan terstruktur. Yang kelima yaitu subjek harus diberi kemudahan dan konsultasi manakala memerlukan bantuan dalam mengevaluasi dan melaksanakan treatment tersebut. Dari sisi lingkungan sendiri tentu diperlukan pengaturan lingkungan agar mempermudah terlaksananya perubahan perilaku. Pengaturan lingkungan sendiri dapat berupa, yang pertama yaitu mengubah lingkungan fisik sedemikian rupa sehingga perilaku yang tidak dihendaki tersebut sulit muncul. Nah, seperti itu ya. Yang kedua yaitu mengubah lingkungan sosial sedemikian rupa sehingga lingkungan sosial ikut mengontrol perilaku subjek X. Nah, yang ketiga, mengubah lingkungan atau mengubah kebiasaan sehingga perilaku yang dikehendaki hanya dapat berlangsung pada saat tertentu saja. Yang keempat yaitu prosedur pengolahan diri. Pengolahan diri paling tidak itu ada 4 tahap ya. Yang pertama yaitu tahap monitor atau observasi. Nah, dalam tahap ini si subjek dengan sengaja dan cermat mengamati perilakunya sendiri dan mencatat jenis, waktu, dan perilaku yang ada pada subjek yang akan dimodifikasi. Kadangkala pencatatan sendiri itu bisa menimbulkan perilaku yang berubah ya frekuensinya. Misalkan dalam 1 bulan tadi kan si X memukul temannya 5 kali. Nah, melalui pencatatan ini dia akan merasa, wah banyak ya ternyata teman-teman saya yang saya pukul. Nah, lama-kelamaan frekuensinya bisa jadi akan berkurang melalui pencatatan ini. Ini merupakan contoh catatan perilaku yang dicatat oleh subjek. Tada, ini ya contohnya. Setelah mencatat perilaku, sekarang kita akan mengatur lingkungan. Lingkungan perlu diatur ya, sehingga dapat mengurangi atau bahkan meniadakan perilaku-perilaku yang tidak diinginkan dan agar si anak segera mendapatkan pengukuhan. Nah, berikut adalah contoh mengatur lingkungan sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh si X tadi ya. Yang pertama, orang tua tentu saja harus memberikan perhatian lebih terhadap anak. Nah, bisa jadi kan salah satu alasan anak melakukan hal tersebut karena kurangnya perhatian, ya kan? Nah, yang selanjutnya adalah memilih teman atau baik itu teman bergaul ataupun teman bermain itu yang baik sehingga dia lama-kelamaan akan mencontoh perilaku temannya tersebut. Nah, yang selanjutnya, teman dan lingkungan sekitarnya tidak boleh mengolok-olok anak-anak tersebut. Bisa jadi dia akan menjadi depresi atau tidak mau malah bergaul dengan teman-temannya yang lain. Nah, yang selanjutnya, lingkungan diharapkan tidak menggoda si X ya. Karena ditakutkan ya seperti tadi, anak mengalami depresi. Nah, selain itu tentu saja guru dan orang tua hendaknya mengawasi perilaku anak tersebut. Karena bagaimanapun dukungan orang tua itu merupakan hal yang utama dalam perubahan perilaku anak ya. Selain itu, saat waktu istirahat juga dipastikan ya guru-guru akan mengawasi perilaku si anak. Nah, ditakutkan dia masih bisa melukai teman-temannya. Yang ketiga yaitu tahap pengukuhan atau penghapusan atau bisa disebut juga hukuman. Nah, dalam tahap ini guru memberikan
penghukuman, penghapusan, dan hukuman sebagai tahap akhir dari terapi yang diberikan kepada anak, ya kan? Nah, pengukuhan sendiri itu maksudnya adalah menetapkan perilaku yang baik dari perubahan perilaku yang tidak baik, atau tadi yang si X itu memukul temannya. Beberapa bentuk pengukuhan bagi X itu contohnya saat melakukan aktivitas atau acara. Contohnya, X sangat suka nih main mobil-mobilan kan. Nah, pengukuhannya itu jika X tidak memukul temannya, maka si X boleh main mobil-mobilan. Nah, seperti itu ya. Yang selanjutnya yaitu tindakan sosial. Adalah aktivitas yang dihadirkan orang lain dalam konteks sosial. Dapat berupa verbal maupun non-verbal ya. Misalnya ketika si X itu tadi tidak memukul teman-temannya, guru atau orang lain memberikan pujian, hebat karena sudah bisa menahan emosinya. Nah, seperti itu ya. Hukuman sendiri yang dilakukan juga tidak harus yang proporsional ya, harus sesuai sifatnya itu harus mendidik. Karena jika tidak kan bisa menyebabkan trauma pada anak, juga akan menyebabkan anak tersebut merasa kesakitan. Diharapkan sendiri kan dari hukuman itu bisa membuat anak tidak mengulangi perilaku yang tidak diinginkan tadi. Jadi hukuman yang diberikan itu tidak boleh terlalu berlebihan, misalkan saja dipukul. Nah, itu kan tidak benar ya, seperti itu. Setelah itu kita akan memasuki tahap evaluasi. Subjek membandingkan apa yang tercatat saat dia mencatat sendiri tadi. Sudah berkurang belum sih perilakunya tersebut? Nah, seperti itu. Evaluasi sendiri juga dapat dilakukan terhadap tingkah laku X. Apakah masih sering memukul atau tidak. Juga intensitasnya itu semakin banyak atau semakin berkurang. Nah, seperti itu. Jika dari evaluasi itu menunjukkan bahwa programnya tidak berhasil, maka program tersebut perlu ditinjau lagi ya. Perlu ditinjau apa sih yang membuat program ini tidak berhasil. Nah, seperti itu. Letak kegagalannya di mana sih? Jadi, dievaluasi, diperbaiki. Nah, seperti itu. Yang kelima yaitu tindak lanjut. Ketika semua prosedur telah ditangani oleh guru tetapi tidak merubah perilaku si anak, maka diperlukan kerjasama dengan profesional lainnya seperti psikolog atau psikiater ya, sampai perilaku kebiasaan buruknya itu menghilang, ya kan? Kenapa kok psikolog dan psikiater? Karena mereka memiliki ilmu yang berbeda dengan guru, karena mereka memiliki pendalaman sendiri untuk mengetahui sifat-sifat anak tersebut dan diharapkan nantinya bisa memberikan solusi ya. Nah, ini materi bagian kedua mengenai modifikasi perilaku anak berkebutuhan khusus. Yang pertama tentu saja pengertian modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku sendiri merupakan teknik untuk mengubah perilaku anak. Dalam modifikasi perilaku, analisis terhadap perilaku yang akan diubah harus dilakukan menjadi perilaku yang tunggal atau rinci ya, sehingga berbeda dengan perilaku yang lain. Prosedur dan hasil modifikasi perilaku memiliki kemungkinan dapat diterapkan ke perilaku yang lain sepanjang ada kemiripan karakteristik perilaku yang akan diubah perilakunya ya. Jadi misalkan sama-sama suka memukul, bisa saja kan modifikasi perilakunya tersebut diterapkan ke anak yang lainnya. Menekankan modifikasi perilaku sendiri itu menekankan pada penerapan teori dan hukum belajar pada modifikasi perilaku ya. Mengubah perilaku baru disebut modifikasi perilaku bila teknik conditioning diterapkan secara ketat, yaitu tanggapan atau respon, konsekuensi atau akibat, dan stimulus atau rangsangan. Didefinisikan secara objektif dan dicatat secara cermat. Dua hal pokok dalam modifikasi perilaku yaitu yang pertama adanya penerapan prinsip-prinsip belajar. Nah, yang kedua
adanya suatu teknik yang mengubah perilaku-perilaku berdasarkan prinsip-prinsip belajar tersebut. Evaluasi modifikasi perilaku. Segala sesuatu yang dikatakan atau dilakukan seseorang yang mana perilaku tersebut bersifat overt dan perilaku covert, sedangkan modifikasi perilaku sendiri dilaksanakan sebagai upaya untuk mengubah perilaku dengan penerapan prinsip belajar yang teruji untuk mengubah perilaku yang tidak adaptif menjadi perilaku adaptif. Adapun ciri-ciri modifikasi perilaku yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu perilaku-perilaku yang akan dimodifikasi harus teramati dan terukur prosedur. Yang kedua, teknik yang dipilih dapat dijelaskan dan dipahami. Yang ketiga, teknik yang diterapkan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa digunakan oleh orang lain. Nah, yang keempat, teknik yang digunakan berdasarkan dari psikologi belajar. Kelima, semua orang yang terlibat dalam modifikasi perilaku ini memiliki tanggung jawab yang sama. Nah, yang subbab yang selanjutnya yaitu prinsip dasar modifikasi perilaku. Pertama, prinsip conditioning. Yang kedua, prinsip conditioning respon. Yang ketiga, prinsip conditioning operan. Subbab yang keempat, masalah perilaku anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, perilaku yang berkelebihan. Itu misalkan saja dalam stimulus dirinya ya, suka menatap jari jemarinya, mengepakkan tangan, atau yang namanya saja hand flapping ya, seperti ini. Nah, yang selanjutnya ada self abuse atau menyakiti diri sendiri seperti menggigit, mencakar, memukul diri sendiri. Nah, itu bisa disebut self abuse. Yang selanjutnya ada tantrum atau menjerit-jerit, marah, menangis ya. Yang selanjutnya yaitu perilaku yang berkekurangan seperti bicara. Bicaranya tidak lancar, putus-putus. Nah, ada juga selain bicara yaitu sosial, menganggap orang lain itu sebagai benda. Dalam bermain juga ada, yaitu putar-putar roda mobil-mobilan, memutar-mutar kipas angin, dan menekan-nekan tombol steker atau saklar ya. Dalam emosi juga mereka hanya bengong nih, misalkan saat dikelitikin, atau tidak tertawa pada waktunya. Jadi yang lainnya diam, dia tertawa sendiri. Subbab yang kelima yaitu beberapa keunggulan modifikasi perilaku. Yang pertama, langkah-langkah dalam modifikasi perilaku dapat direncanakan terlebih dahulu. Nah, yang kedua, prinsip pelaksanaan dapat diubah selama perlakuan atau terlatih berlangsung. Nah, yang ketiga, teknik-teknik yang dipakai dalam modifikasi perilaku dapat diterangkan dan diatur secara rasional. Yang keempat, waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan lebih singkat daripada yang lain. Subbab yang keenam yaitu teknik modifikasi perilaku. Pemilihan teknik modifikasi perilaku sendiri sangat bergantung pada jenis perilaku yang akan diubah nantinya dan tujuan yang akan dicapai dalam modifikasi perilaku. Serta perlu diperhatikan yaitu kemampuan modifikator dalam melaksanakan modifikasi perilaku. Teknik modifikasi perilaku yang dipilih adalah yang pertama, prosedur peneladanan atau teknik modeling. Banyak perilaku manusia yang dibentuk melalui model, yaitu dengan mengamati dan meniru perilaku orang lain. Contohnya saja, anak meniru perilaku orang tuanya, ya kan? Nah, itu disebut perilaku model, melalui model ya. Yang kedua yaitu tabungan kepingan atau token ekonomik. Adalah suatu cara atau teknik untuk mengukur tingkah laku yang ditujukan seseorang anak yang sesuai dengan target yang telah disepakati dengan menggunakan hadiah untuk pengaturan secara simbolik. Beberapa jenis kepingan sebagai simbol
Pengukuhan yang sering digunakan itu seperti bintang, stiker, kancing, dan lain-lain. Nah, sebab yang ketujuh yaitu teknik pelaksanaan terapi behavior atau perilaku. Teknik perilaku sendiri berusaha untuk menyingkirkan gejala-gejala perilaku yang menyimpang anak berkebutuhan khusus. Terapi perilaku menggunakan prinsip-prinsip belajar untuk mengurangi atau mengeliminasi perilaku yang maladaptif atau tidak adaptif. Ada beberapa ciri dan tujuan dari terapi perilaku atau behavior ya. Yang pertama yaitu pemusatan perhatian dan tingkah laku yang tampak secara spesifik. Yang kedua yaitu tujuan-tujuan dari treatment yang dilaksanakan perlu dilakukan secara cermat ya. Yang ketiga, penafsiran dari hasil-hasil terapi dapat dinilai dari perubahan-perubahan dalam perilaku khusus yang nyata sebagai bentuk keberhasilan dari terapi. Yang keempat, penafsiran objektif atas hasil-hasil terapi dengan cara pendekatan induktif yang berlandaskan pada eksperimen-eksperimen dan merupakan metode eksperimen pada proses terapik. Subbab yang ke-8 yaitu tujuan terapi perilaku. Karena terapi perilaku itu untuk merubah perilaku yang tidak adaptif menjadi adaptif, jadi tentu saja tujuannya untuk mendapatkan perilaku yang baru, yaitu penghapusan dari perilaku yang maladaptif serta memperkuat dan mempertahankan tingkah laku yang diinginkan. Jadi jika anak tersebut sudah memiliki tingkah laku yang baik, kan tidak mungkin akan dibuang juga, jadi harus dipertahankan. Nah, tujuan dari konseling behavior pada anak berkebutuhan khusus adalah untuk membantu anak berkebutuhan khusus membuang respon-respon yang lama yang merusak diri dan mempelajari respon-respon yang baru dan yang lebih sehat. Jadi tujuan konseling behavior sendiri untuk memperoleh tingkah laku baru, mengeliminasi perilaku yang maladaptif, serta memperkuat dan mempertahankan perilaku yang diinginkan dalam jangka waktu yang lama. Jadi tidak diinginkan, yang buruk-buruk dibuang, yang bagus dipertahankan. Yang ke-9 yaitu karakteristik konseling behavior. Berfokus pada tingkah laku yang tampak dan spesifik, memerlukan kecermatan dalam perumusan tujuan konseling. Dalam hal ini tugas konselor atau guru dalam membantu merinci dan memilih tujuan umum menjadi tujuan khusus, konkret, dan dapat diukur. Teknik-teknik tingkah laku berorientasi pada tindakan. Oleh karena itu, klien diharapkan melakukan suatu bukan hanya memperhatikan secara pasif dan terlena dalam introspeksi saja. Yang ke-10 yaitu jenis-jenis dari terapi perilaku. Yang pertama yaitu terapi perilaku kognitif, yaitu metode pengobatan yang didasarkan pada pikiran dan perasaan yang menyebabkan perilaku tertentu dan gangguan jiwa. Yang kedua yaitu analisis perilaku terapan, yaitu metode pengkondisian yang menggunakan cara positif untuk mengubah perilaku klien. Nah, yang ketiga yaitu teori pembelajaran sosial. Subbab yang ke-11 yaitu kelebihan dan kekurangan terapi perilaku atau behavior. Kelebihannya yaitu yang pertama, pembuatan tujuan terapi antara konselor dengan konseling di awal dijadikan sebagai acuan dari keberhasilan proses terapi. Yang kedua, memiliki berbagai macam teknik konseling yang teruji dan selalu diperbarui. Waktu konselingnya sendiri juga relatif cepat. Yang ketiga, kolaborasi antara konselor dan konseling dalam menetapkan tujuan dan pemilihan teknik. Nah,
Ini kita sekarang akan membahas mengenai kelemahannya. Yang pertama, dapat mengubah perilaku tapi tidak dapat mengubah perasaan. Nah, yang kedua, mengabaikan faktor relasional penting dalam terapi. Yang ketiga, tidak memberikan wawasan, mengobati gejala dan bukan penyebab. Jadi yang diobati gejalanya ya, bukan penyebabnya, bukan dicari penyebabnya, tapi kita langsung mengobati gejalanya. Subbab yang ke-12 yaitu teknik terapi perilaku atau behavior. Yang pertama, terapi perilaku menggunakan prinsip-prinsip belajar untuk mengurangi dan mengeliminasi perilaku maladaptif. Yang kedua, terapi perilaku berusaha menyingkirkan gejala-gejala perilaku dan bukan memberikan pengetahuan kepada anak berkebutuhan khusus mengenai masalah apa sih yang mereka hadapi. Nah, yang ketiga yaitu terapis perilaku semakin banyak menggunakan pembelajaran berdasarkan pada observasi, faktor-faktor kognitif, dan instruksi oleh diri dalam usaha untuk membantu anak berkebutuhan khusus dengan permasalahannya. Yang keempat, teknik-teknik pengkondisian klasik dan pengkondisian operan digunakan dalam terapi ini. Yang ke-13 yaitu beberapa teknik perilaku atau behavior. Nah, yang pertama yaitu kartu berharga atau token ekonomi. Nah, yang tadi yang menggunakan bintang-bintang tadi, menggunakan bintang atau stiker atau biji-bijian yang bertujuannya untuk mengembangkan perilaku adaptif melalui pemberian reinforcement ya, melalui dengan token ya. Tokennya tadi seperti tadi berupa biji-bijian, stiker atau bintang-bintang. Yang selanjutnya yaitu asertif. Nah, dalam hal ini teknik ini klien dapat belajar untuk membedakan tingkah laku agresif, pasif, dan asertif. Tujuannya agar klien belajar bertingkah laku asertif. Yang selanjutnya yaitu teknik modeling ya, seperti tadi meniru. Tujuannya untuk mengubah tingkah laku yang lama menjadi tingkah laku yang baru. Yang selanjutnya ada self management, di mana klien diharapkan bisa mengatur dirinya sendiri ya, dari kendali dirinya dan dari pantauan diri sendiri. Nah, yang selanjutnya ada extinction atau penghapusan ya. Tujuannya yaitu untuk menghentikan perilaku yang sudah di reinforcement pada tingkah laku sebelumnya yang di reinforcement. Nah, yang selanjutnya ada punishment atau hukuman, merupakan intervensi operan conditioning yang digunakan konselor untuk mengurangi tingkah laku yang tidak diinginkan. Subbab yang selanjutnya yaitu teknik pelaksanaan terapi perilaku. Suatu pola bertingkah laku yang diterapkan sebelumnya mungkin sesuai, tapi di waktu yang akan datang juga berkemungkinan akan menimbulkan masalah karena seiring berkembangnya lingkungan dan diri pasti memiliki pola tingkah laku yang berbeda. Nah, yang selanjutnya yaitu tahap-tahap pelaksanaan terapi perilaku. Tahap pelaksanaan yang pertama tentu saja asesmen. Kemudian dilanjutkan dengan menetapkan tujuannya. Jadi setelah di asesmen, apa sih tujuannya yang ingin dicapai? Nah, selanjutnya yaitu implementasi teknik, evaluasi dan pengakhiran, dan terakhir yaitu feedback ya. Yang pertama melakukan assessment bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya yang dilakukan konseling pada saat ini. Yang kedua yaitu menetapkan tujuan. Jadi konselor dan konseling menetapkan tujuan dari konseling sesuai dengan kesepakatan bersama
berdasarkan informasi yang telah disusun dan dianalisis. Nah, yang ketiga yaitu implementasi teknik. Setelah tadi dibuat tujuan atau goalnya, sekarang konseling dan konselor memutuskan strategi belajar yang terbaik untuk membantu konseling mencapai perubahan tingkah laku yang diinginkan. Nah, yang keempat, ada evaluasi atau pengakhiran. Merupakan proses yang berkesinambungan. Evaluasi dibuat atas dasar apa yang konseling perbuat. Tingkah laku konseling dibuat sebagai cara untuk mengevaluasi efektivitas konselor atau efektivitas tertentu dari teknik yang digunakan. Nah, yang terakhir ada feedback, yaitu memberikan atau menganalisis umpan balik untuk memperbaiki dan meningkatkan proses konseling. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kesimpulan dari semuanya. Kesimpulannya yaitu konsep terapi perilaku adalah di mana tingkah laku atau tindakan atau kelakuan seseorang itu yang dilihat dari situasi atau stimulusnya untuk membantu individu mengubah perilakunya agar dapat memecah masalahnya, baik dilihat, didengar, ataupun dirasakan oleh orang lain atau diri sendiri. Nah, itu tadi video dari saya. Terima kasih sudah melihat. Wassalamualaikum.